Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana semua kabarnya? Semoga selalu dalam keadaan yang sehat ya. Saya ucapkan terima kasih kepada Ibu dosen Susmita Sari SPMP dan juga Pranata Laboratorium Pendidikan Ibu Desi yang keduanya sama-sama telah membimbing saya. Hadirin sekalian, tahukah Anda bahwa pelaksanaan panen merupakan prioritas yang sangat tinggi di suatu perkebunan? Sebab kehilangan dan kerusakan hasil panen akan berdampak langsung terhadap pendapatan dan juga ekonomi. Dan pengolahan tanaman yang sudah baik, juga produksi tanaman yang sudah tinggi tidak akan ada artinya apabila pelaksanaan panen dilakukan secara tidak optimal. Maka dari itu, perkenalkan saya Anissa Dueriani, NPM 1972-1006, mahasiswa dari Program Studi Produksi Tanaman Perkebunan, akan membawakan materi mengenai persiapan dan pelaksanaan panen kelapa sawit. Baiklah, langsung saja kita memasuki materinya. Menurut Wijayanto, panen merupakan pemotongan tandan segar dari pohon yang telah memenuhi kriteria buah masak. Dan tanaman kelapa sawit mulai berbunga dan menghasilkan buah sekitar 2-3 tahun. Memang prosesnya cukup lama, tetapi proses pemasakan buahnya hanya sekitar 5-6 bulan setelah penyerbukan. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai botani kelapa sawit. Kelapa sawit memiliki divisi Embryophyta siponagama dengan kelas Angiospermae atau yang biasa kita kenal dengan tumbuhan biji tertutup. Angiospermae ini merupakan kelompok tumbuhan terbesar di dunia. Nah, subkelas dari kelapa sawit adalah Monocotyledonae dengan ordo Palmales dan famili Palmae. Genusnya adalah Elais, maka dari itu kita menyebut spesiesnya adalah Elais guinensis Jack. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai morfologi bunga dan buah tanaman kelapa sawit. Pertama, kita akan membahas mengenai morfologi bunga terlebih dahulu. Teman-teman bisa melihat pada layar bahwa bunga jantan dan bunga betina kelapa sawit memiliki perbedaan. Jika bunga jantan terlihat lebih lonjong dan memanjang, sedangkan bunga betina lebih agak bulat. Tanaman kelapa sawit akan mulai berbunga sekitar umur 12-14 bulan. Bunga tanaman kelapa sawit termasuk manusius yang berarti bunga jantan dan betina berada pada satu pohon yang sama tetapi tidak pada tandan yang sama. Hal seperti ini memungkinkan untuk tanaman kelapa sawit melakukan penyerbukan silang dan juga penyerbukan sendiri. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai morfologi buah kelapa sawit. Buah kelapa sawit digolongkan sebagai buah drup atau yang biasa kita kenal dengan buah batu. Disebut sedemikian rupa karena terdapat lapisan keras yang mengelilingi biji tersebut. Dan bagian buah kelapa sawit ini terbagi menjadi 3. Yang pertama, exocarp, yang kedua mesocarp, dan yang ketiga endocarp. Berdasarkan warna buahnya, buah kelapa sawit dikelompokkan menjadi 3 bagian. Yang pertama nigrescens, yang kedua virescens, dan yang ketiga albescens. Teman-teman dapat melihat di layar perbedaan antara masing-masing buah. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai kriteria matang tanaman kelapa sawit. Kriteria matang tanaman kelapa sawit dilihat dari perubahan warna dan lepasnya brondolan dari tandan. Teman-teman dapat melihat pada layar, saya sediakan contoh tanaman yang telah memasuki usia masak. Kriteria matang panen tanaman kelapa sawit berdasar warna buah telah kita bahas tadi. Nah, selanjutnya kita akan membahas kriteria matang panen berdasarkan lepasnya brondolan dari tandan. Kriteria berdasarkan buah yang membrondol adalah 2 brondolan tiap kilogram tandan dan untuk tandan buah yang beratnya lebih dari 10 kg dan 1 brondolan tiap kilogram tandan untuk tandan buah yang beratnya kurang dari 10 kg. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas mengenai rotasi panen. Rotasi panen merupakan waktu yang diperlukan antara panen terakhir
dengan panen berikutnya untuk kembali di tempat yang sama. Nah, dalam rotasi panen ini dikenal dengan dua sistem anca, yaitu sistem anca tetap dan sistem anca giring. Teman-teman dapat melihat pada layar antara perbedaan sistem anca tetap dan juga sistem anca giring. Selanjutnya, kita akan membahas tentang hal yang berkaitan erat dengan rotasi panen, yaitu angka kerapatan panen. Tujuannya adalah untuk memprediksi hasil, tenaga kerja, dan juga angkutan pemanen. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas tentang tenaga panen. Tenaga panen ini merupakan hal yang sangat penting pada suatu kegiatan pemanenan. Kita harus memiliki pemanen yang memang berkompeten agar hasil dari panen tersebut juga optimal. Terakhir, kita akan membahas mengenai peralatan panen kelapa sawit. Saya telah menampilkan pada layar beberapa gambar dari peralatan panen kelapa sawit. Yang pertama itu adalah gancu yang ujungnya seperti kail. Yang kedua adalah kapak atau kampak. Dan yang ketiga adalah egrek. Ini yang biasa kita lihat. Dia menggunakan galah panjang. Dan yang terakhir adalah angkong atau alat pengangkut. Itulah hasil presentasi dari saya. Semoga apa yang telah saya sampaikan dapat bermanfaat dan dapat digunakan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.